bahwa tanaman yang bagus itu tajuknya, bentuk pohonnya adalah membentuk payung. Jadi seperti ini, jangan takut ketika kita menemukan ini ada batang pokok kemudian dua seperti ini sambungan atas, lebih baik kita buang dulu yang ini seperti itu jadi satu cabang, dan jangan takut untuk langsung dipangkas supaya tanaman bisa rimbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada video kali ini saya akan membahas tentang tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Tabu lampot adalah salah satu solusi untuk kita menanam tanaman buah tapi tidak memiliki lahan yang luas, atau kita hidup di perkotaan, sehingga tabu lampot adalah salah satu konsep dari urban farming atau pertanian perkotaan. Nah, kita bisa menanam aneka tanaman buah di pot untuk kita tanam di sekitar rumah kita, atau kita tanam di dak. Jadi budidaya tanaman buah di pot memiliki banyak keuntungan-keuntungan. Pada kesempatan video yang sekarang, saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita menginginkan atau ketika kita berniat untuk bertanam tanaman buah di pot, ada hal yang sangat prinsip untuk kita pahami. Apa itu? Kita harus paham dulu bahwa tanaman-tanaman buah yang kita ditanam di pot itu memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan dalam berbuah. Jadi, kalau boleh saya kategorikan, ada 3 kelas di dalam tanaman buah yang kita tanam di pot ini. Pertama, kategorinya mudah. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, sulit. Bukan tidak bisa, tapi lebih susah. Contoh yang ada di hadapan kita, ini adalah belimbing. Ini kelas tanaman yang mudah. Jadi untuk memulai atau mencoba kita nanam tanaman buah di pot, pilih satu belimbing, kedua adalah jeruk, aneka macam, dan ketiga jambu biji. Nah, untuk jambu air, ada yang mudah dan ada yang sedang. Kalau yang mudah contoh madu deli, tapi yang agak sedang itu adalah citra. Nah, ini termasuk yang kategori sedang karena jambu air citra. Tapi yang paling mudah sekarang untuk kita coba tanam adalah saat ini kita praktekkan belimbing, jambu biji, dan jeruk. Perlu saya jelaskan di sini bahwa kita harus paham bahwa bibit yang kita dapatkan adalah bibit okulasi atau bibit sambung. Nah, ini cirinya. Setiap kita membeli bibit supaya dicek seperti ini. Ini adalah batang bawahnya dan ini bendolan batang atas. Bisa juga dilihat ini jeruk seperti ini. Ini batang bawah dan ini adalah bagian atasnya, pucuk atas. Satu hal yang paling penting, ketika ada tunas yang tumbuh di bawah ini, di bawah batang yang utama, artinya di bawah sambungan, setiap tunasnya itu dibuang. Anggaplah ini tunasnya dibuang seperti itu. Kalau umpamanya tumbuh di sekitar ini. Kenapa? Kalau dibiarkan tumbuh batang bawahnya ini akan kalah bagian atas. Makanya suka ada yang ngeluh beli jeruk sambal tapi yang tumbuh malah jeruk yang jeruk buah yang durinya besar-besar. Itu yang pertama. Jadi ambil bibit yang berasal dari okulasi, cangkok, atau sambung. Itu yang pertama. Lalu cara penanaman, pertama buat media yang cukup porous, dan berikutnya adalah bagaimana cara nanam di pot untuk tanaman buah ini. Pertama adalah pilih ukuran pot yang sesuai dengan tanaman, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti setelah semakin besar bisa kita pindahkan. Oke, langsung kita praktekkan bagaimana cara nanam tanaman buah di pot. Mas Dika bisa bantu? Siap. Oke, ambil medianya.
Yang pertama dulu, jangan lupa, ini kesalahan fatal yang sering terjadi. Saya selalu menggambarkan, berikan alas di bagian dasar pot. Itu lubang kita tutup dengan, kita alasi dengan styrofoam atau pecahan genteng atau pecahan batu, supaya aerasi air dan aerasi udara itu cukup berjalan bagus, tidak memadat. Boleh buktikan di rumah, kalau ada tanaman yang tidak digunakan alas seperti ini, pasti medianya itu sangat mudah padat. Dan air tuh lambat sekali mengalirnya. Itu salah satu ciri udah padat. Oke, silahkan diisi. Kemudian yang berikutnya, usahakan ketika kita tanam yang terkubur persis seperti polybag bawaannya. Oke, ini media tanam yang sudah kita bikin. Nanti akan kita upload juga bagaimana cara membuat media tanam untuk tabulam pot ini pada video berikutnya. Kita ukur seperti ini. Dikit lagi. Oke, disobek. Jadi tidak usah khawatir kalau tanaman udah cukup sehat, tumbuh. Ini bola akar membungkus media ini ya, yang disebut dengan bola akar. Akar-akar itu sudah membungkus media. Kemudian kita tanam. Nah, jadi yang terkubur nanti masih persis seperti ini. Dilanjutkan, ambil gunting. Sendok. Nah, seperti ini jadinya. Sebagai penjelasan tambahan, setelah kita melakukan penanaman, bahwa tanaman yang bagus itu tajuknya, bentuk pohonnya adalah membentuk payung. Jadi seperti ini, jangan takut ketika kita menemukan ini ada batang pokok kemudian dua seperti ini, sambungan atas. Lebih baik kita buang dulu yang ini, seperti itu, jadi satu cabang. Dan jangan takut untuk langsung dipangkas supaya tanaman bisa rimbun. Nah, seperti ini. Jadi setelah selesai penanaman, jangan lupa tempatkan dulu di tempat yang teduh, kurang lebih 2-3 hari baru kita tempatkan di tempat yang panas. Jadi jangan lupa bahwa tanaman buah itu menginginkan panas yang full. Sekali lagi, kenapa belimbing saya katakan sangat mudah? Nah, ini contohnya segini udah mulai menghasilkan bunga. Ini udah siap berbuah juga. Nanti untuk berikutnya bagaimana perawatan tanaman buah dalam pot, mulai dari pemupukan vegetatif, generatif, sampai bagaimana cara membuahkan aneka jenis tanaman di pot, akan kita kupas dari video-video tentang tabulam pot, akan kita sampaikan secara berseri. Mungkin itulah perkenalan tentang tabulam pot, dasar-dasar tabulam pot. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.